Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa husn bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bidayk. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, monggo syukur kita ditingkatkan ya, rasa syukur. Dan syukur itu bunga. Nah, Gusti Allah itu bunga, berbunga-bunga hati kita itu nyambut anugerah kerenteg, melaksanakan kebaikan. Jadi itu adalah syukur itu. Berarti kita tuh masih dikasih sayang oleh Gusti Allah. Monggo kita terusaken malih nggih. Kemarin kita sudah masuk kepada ayat-ayat perwarisan dan ayat-ayat perkeluargaan. Jadi surat An-Nisa itu ya mungkin ini hanya ini aja reko-reko. Mungkin dinamakan surat An-Nisa itu mungkin karena memang ini banyak membahas masalah urusan perkeluargaan. Dan perkeluargaan itu yang paling dominan tuh ibu-ibu. Nah, ya, makanya bapak-bapak harus berterima kasih kepada istri-istrinya itu. Ya, sebab istrinya itu nyambut damele luwih akeh daripada bapak sajane. Mulai korah-korah, mulai umbah-umbah, nyapu, ngepel, banyak ibu-ibu itu. Belum lagi diseneni gara-gara sambele kepedesen, kasinan bikin kopi lali pakai gula, bahkan ada pakai gula. Makanya wajar kalau ini, makanya beberapa ayat ini menyangkut masalah perkeluargaan. Nah, sekarang kita masuk ayat-ayat perkeluargaan ini. Tilka hududullah, kata Gusti Allah. Tilkanya kembali kepada ayat-ayat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ayat masalah waris, masalah bagaimana kita punya tanggung jawab kepada anak. Tilka utawi kono-mengkono ayat-ayat ingkang sampun den jelasaken oleh Gusti Allah, hukum-hukum masalah urusan anak yatim dan iku hududullahi. Ya, hududullahi itu piro-piro ketentuanipun Gusti Allah. Had itu aturan. Wet kalau bahasanya orang Kebon Sari. Pernah dengar kata wet, Bu? Zaman londo biyen ya, bapak-bapak wet itu aturan, undang-undang. Makanya ada wet book pan stapreh. Itu buku kitab undang hukum pidana. Burgejelik wet book. Nah, itu hukum perdata. Ya, tapi alhamdulillah Indonesia ini sekarang sudah punya hukum pidana. Tapi berlakunya masih kurang 2 tahun. Nah, jadi wet book pan staprehnya ini sudah mau berakhir. Nah, wet book pan wet. Nah, wet jadi hudud itu sama dengan jama', hudud itu jadi kata had. Hudud itu ketentuan-ketentuan Gusti Allah yang diatur secara jelentreh, termasuk urusan kalau pidana, urusan perkara kejahatannya dan jenis hukumannya. Maka setelah ayat ini juga kita akan berbicara tentang contoh-contoh kasus had, kasus-kasus jarimah.
kasus-kasus kejahatan yang harus dia. Begitu juga masalah waris, itu kan ditentukan oleh Gusti Allah itu secara jelentreh. Siapa mendapatkan bagian berapa, itu jadi dilanggar kata kita. Karena itu termasuk tilka hududullahi ay syara'i'uhu, tegese syariat-syariatnya Gusti Allah. Allati kang hadda kang wis gawe damel pelanggaran sinten Gusti Allah ha ing syara'i atau ing hudud. Untuk apa? Liya'malu biha. Nah itu. Jadi ketentuan-ketentuan Gusti Allah untuk hambanya ini agar dipraktekkan, ojo hanya diceritakan. Sekarang ini kita masih dalam taraf penceritaan. Karena apa? Karena untuk bisa menjadi kekuatan yang mengikat dan punya kekuatan imperatif, katanya orang-orang, punya daya paksa, itu harus diitukan lagi, diproses lagi menjadi undang-undang, menjadi qanun. Jadi had ini akan menjadi efektif kalau dimasukkan ke dalam sistem konuniyah, perkonunan, artinya perundang-undangan. Negara kita masih belum yang berhubungan dengan, kecuali di Aceh. Nah, di Aceh ini kan sudah mulai ada hukum rajam, hukum cambuk, sudah mulai ada. Jadi untuk liya'malu biha, untuk dipraktekkan. Alhamdulillah, matur nuwun Pak. Ini godok dulu ya airnya ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Ini yang berat tuh di sini Pak. Jadi ketentuan hukum-hukum Gusti Allah itu. Tapi ya alhamdulillah yang berhubungan dengan muamalah kita sudah mulai merintis ya. Contohnya masalah bisnis syariah. Nah, itu sudah mulai ada peraturannya resmi ya. Jaminan produk halal. Nah, sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dan undang-undang ini wajib efektif per 17 Oktober 2024. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau di rumahnya punya produk-produk yang bisa dimakan dan diminum, tur didol. Ngertos didol Bu nggih? Dijual belikan. Apakah onde-onde? Apakah sinom? Ada lagi rondo royal. Ngertos rondo royal nggih? Ya, tape. Pak, kok kenapa sih goreng tape ini namakan rondo royal? Kok tidak dikatakan rondo medit semuanya? Itu wajib. Nah, diproses izin mintakan sertifikat halalnya. Nah, kalau tidak per 2024, nah per 17 Oktober 2024 nanti itu akan ada penertiban kantin-kantin, kafe-kafe sing dodolan nasi itu. Nah, kemarin saya pagi-pagi sudah ngoceh di Dinas Kelautan untuk menjelaskan bagaimana masalah produk-produk ikannya halal, bangkai ikan tuh halal Bu. Ya, tetapi diproses untuk dimakan itu harus melalui prosedur najisnya, barang campurannya. Jadi perhalalan ini sekarang sedang digelakkan. Nah, kalau ibu-ibu di sini kesulitan untuk bisa mengurus mendapatkan sertifikat halalnya, lapor saja ke namanya JJ Abdul Razak. Nanti kami akan menurunkan tim pendamping, ya, pendamping. Karena ada petugas yang benar. Karena sekarang ada dua prosedur dengan istilah self declare, ya, pengusahanya sendiri yang aktif mengupload. Nah,
ngetos istilah upload sekarang itu ya, upload. Nah, mengupload data-data untuk bisa secara otomatis, secara online katanya, online, jadi online. Nah, ada juga dengan proses reguler. Nah, kalau proses reguler itu harus bayar. Nah, terutama sekarang ini yang masih sulit itu ketika kita jualan yang ada unsur dagingnya, baik daging unggas maupun daging potongan hewan, sapi, wedhus. Ya. Karena apa? Karena masih sedikit RPH, rumah potong hewan yang berstandar halal. Bahkan tempo hari itu di daerah Diorot ini mana ada RPH itu ya Bu, setelah sepanjang itu sepanjang itu Kedurus ya, itu bahkan mengkhawatirkan ya Pak. Jadi RPH itu makanya ada istilah Julaiha Pak Yahya, juru sembelih halal, namanya Julaiha, bukan Julaiha yang bisa kentut Pak, nah, juru sembelih halal. Monggo digalakan. Nah, makanya saya ini sedang mempromosikan sekarang di Jawa Timur ini, kalau bisa masjid-masjid itu buka kantin-kantin ada. Nah, tetapi itunya diverifikasi kehalalannya itu ada sehingga dipromosikan. Halal ini penting Pak, karena Rasulullah mengingatkan kita kullu lahmin nabata min haram pannaru aulabi. Nah, ini bagian dari hudud Bu, yang demikian itu bagian dari had, ketentuan-ketentuan Gusti Allah yang harus kita praktekkan, kita amalkan, liya'malu biha. Nah, itu ojo sampai punya niatan untuk ngelanggar. Nah, apalagi membang wis ngerti kok nggak diamalkan, wabot. Nah, makanya jadi ustad, jadi kiai nah, jangan dianggap enak ya, iso ngomong tur ora iso ngelakoni, namanya jarkoni katanya ibu-ibu, berat hukumannya itu. Wala ya'tadu, begitu juga ketika kita mengamalkannya jangan sampai melampaui batas. Jadi sudah ada ketentuan baku ya, itu melampaui batas, melewati karena jengkel umumnya, jengkel atau apa. Biasanya orang yang jengkel itu kan wah ini macam-macam, itu gak boleh. Jadi sudah ada batas-batasnya. Waman lan sinteng mawon yuti'i kang taat sapa man Allah marang Gusti Allah, wa rasulahu lan marang utusanipun Gusti Allah. Nah, ini di sini kenapa dikatakan Rasul, karena fokus kepada Kangjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bima ing dalam masalah nopo mawon hakama kang sampun ngukumi sinten Gusti Allah bihi maring ma. Jadi kalau sudah jelas ada aturannya, ojo sampai dilanggar ya. Di masjid saja katanya dilanggar. Nah, untuk orang yang kados ngoten niku kangge tiyang ingkang wa may yuti'illaha wa rasulahu iku yudkhilhu mongko den lebuhaken dimasukkan sapa siman. Nah, ya. Atau yudkhilhu itu ada juga yang mengatakan mongko manjingaken sinten Gusti Allah hu ing siman ya, bil ya'i wan nuni. Jadi kalau ada yang membaca yudkhilhu atau yang membaca nudkhilhu itu sama-sama boleh gitu. Karena apa? Karena fa'ilnya yang memasukkan itu sama-sama Gusti Allah. Nun itu biasanya untuk menunjukkan keagunganipun Gusti Allah. Mu'adom nafsah. Nah, kalau yudkhil itu apa namanya, domirnya tuh huwa, yudkhilhu
huwa utawi Gusti Allah iku yudkhilhu manjingaken sinten Gusti Allah hu ing man yuti'i manjingaken jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Lah ini imbalanipun saking Gusti Allah kalau tiang niku taat. Mudah-mudahan ketaatan itu secara kolektif ya contohnya yaitu tadi mempraktekkan bagaimana melaksanakan undang-undang jaminan produk halal ya, mudah-mudahan aja step by step ya jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan hukum Islam di negara kita semakin baik. Alhamdulillah bisnis sekarang ini sudah mulai menggeliat, bisnis syariah. Nah, makanya nanti saya ini mau nyanyi lagi nanti jam 9 nanti suruh nyanyi lagi di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi banyak nyanyinya Bu, jangan khawatir saya jadi nyanyi terus. Jannatin diden Gusti Allah memasukkan tiang yang taat kepada Allah dan Rasulnya memasukkan jannatin ing piro-piro swarga. Boleh milih artinya. Sing jenengan pingin surga apa? Itu karena Gusti Allah. Makanya di sini gak jadi mufrad tapi jamak. Jamak itu artinya surga itu memang bukan hanya satu ini, jadi bukan hanya satu jenis atau satu kapling, ada levelnya kan. Ada Jannatul Firdaus, ada Jannatun Naim, ya kan? Ada lagi. Mudah-mudahan kita ini penting masuk surga lah. Surga jenis apa saja ya. Allahumma amin. Harapan surga itu ujung kebahagiaan yang tiada hentinya. Ujung kebahagiaan yang tiada batasnya ya, jadi sudah bahagia terus. Nah kalau di dunia panjenengan harus nerima ada bahagia, ada susah, ada bunga. Jadi wajar di dunia itu ada sedih, ada senang. Gak boleh di dunia itu hanya ada satu. Itu gak boleh, mesti bergandeng-gandengan, ada sehat, ada sakit. Jadi itu sudah sunatullah. Jangan hanya sehat saja yang dipikirkan itu ya, bagaimana sakit. Makanya muncullah sekarang ini ke dalam rumah tangga itu katanya saving darurat. Wah, ada istilah teori nabung untuk keadaan darurat. Terutama sakit ujug-ujug. Kadang-kadang sakit itu karena Gusti Allah itu ya, sudah istrinya di atas bayang terus, suaminya ditubruk semua itu, tahu-tahu orang tuanya ditubruk sepeda lagi. Aduh, kemarin ada yang curhat ke saya seperti itu, ujian ke Gusti Allah. Jadi warna-warna sakitnya ini ya. Nah memang bagi orang yang beriman kalau diuji sakit dan dinikmati, disyukuri sakitnya, walaupun memang kita wajib ikhtiar berobat. Itu bagian dari nyuwil siksa kubur, nyuwil siksa di akhirat. Jadi kalau panjenengan sakit pun ngantos ngeresulo. Baik yang sakit suaminya atau yang sakit istrinya. Istrinya harus setia ngopeni suaminya sakit. Suaminya juga harus setia ngopeni istrinya sakit. Itu gak boleh bapak-bapak kalau punya istri sakit terus tak tinggal kita golek bojo nomeneh, gak boleh. Orang tuanya sakit, anaknya juga harus berterima kasih nang Gusti Allah. Berarti ada ada ruang untuk memberi pahala. Jangan atau wong tuane sakit wis tuwa tak serahno nang pati jompo. Itu bagi anak itu.
anaknya sakit, wong tuane ya harus ngeramu. Jadi memang satu sisi sakit wajib berobat bari ikhtiar, tapi di sisi lain tidak boleh kita tangisi, tidak boleh kita ratapi. Karena dengan sakit ini banyak hikmahnya. Sadar kalau pecel itu enak. Coba kalau nggak sakit dengan makan pecel, semuanya jadi hambar. Ya, mulut kita itu jadi hambar, Bu, kalau tidak pernah sakit. Makanya dengan sakit itu paling tidak kita bisa menikmati variasi banyak makanan. Walaupun akhirnya juga harus dibatasi. Jadi janat. Yang kedua yang perlu kita waspadai, sakit itu siap-siap mati. Sebab kalau sudah sakit itu kalau tidak sehat lagi mesti masuk kubur. Nah, ketika siap-siap mati sudah mempersiapkan nggak ilmu kematian husnul khotimah? Itu yang harus kita golek ilmu nih, yaitu kalau sudah orang coba kalau sakitnya jenengan koma bertahun-tahun, ada, Bu, itu jangan dikira tidak ada. Karena apa? Selama denyut janadinya masih ada, orang tidak akan pernah dinyatakan mati. Dan kita tidak boleh mempercepat kematian dengan suntik mati kayak obat ya, aku ben cepat mati, nggak boleh. Nah, sekarang kita punya nggak? Ketika jantung berdenyut, denyut jantung tuh iling Gusti Allah. Sebab fisik ini nggak bisa melakukan apa-apa, kan itu. Nah itu yang mahal. Nah kalau sudah punya ilmu itu mati sawayah-wayah, babah ono sing ngubur, babah ga ono sing ngubur, ketika jaminan kita husnul khotimah, ya husnul khotimah. Babah nyemplung kali matine sampai gak kepetuk meneh, atau sak pesawat nyemplung itu tahun berapa itu, Bu? Pesawat sampai sekarang hilang itu. Kan dua pernah itu, Adam Air itu gimana itu. Terus yang pernah juga dengar gak dulu Tampomas 2, Bu? Masih ingat gak, Bu? Sak kapal gede isinya ribuan orang, ya konon katanya masuk ke badan yang segitiga Bermuda, ya, antara Pulau Kangean, pulau ini Malsalimbu dengan Kalimantan, kan di situ. Makanya sekarang jadi akhirnya rute itu sudah diberi tanda, oh ojo lewat sini, biyen Tampomas 2 sak kapal langsung nyemplung. Sampai sekarang Adam Air juga kan tidak ketemu tuh satu pesawat, berapa 300 berapa itu. Nah kalau kita sudah tahu ilmu husnul khotimah, babah nyemplung laut, babah nyemplung kali, babah dipangan iwa, babah dipangan asu, ya tetap husnul khotimah, pun huatos. So kalau sudah jasad, ya itu sudah tidak ada pertanggungan jawab dan tidak ada. Nah sehingga kalau kita mati kan yang wajib memandikan ngopeni itu orang yang masih hidup. Orang matinya ya babah ono sing ngadusi, babah gak ada yang ngadusi. Kalau dijamin husnul khotimah ya tetap selamat di akhiratnya itu. Babah ono sing nyolati, babah gak ono sing nyolati, nggak peduli gitu. Kalau sudah dijamin husnul khotimah, tetap tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, tetap den manjingaken ing swarga tajri kang lumaku mili, ya, min tahtiha sanging ngisore jannat opo sing tajri al anharu, sungai-sungai indah. Seperti di negara kita, katanya Pak Wapres, Indonesia ini tidak ada yang tidak indah, seluruh Indonesia. Mulai Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote katanya. Jadi luas Indonesia tuh, Bu. Ujung utaranya yaitu sinten sing sampun jalan-jalan seluruh Indonesia. Dereng nggih.
Alhamdulillah. Monggo kalau jamaah masjid dalam rangka kul siru fil ardi. Nah, dalam rangka bagaimana kita jalan-jalan. Nah, apalagi sekarang ini destinasi wisata itu betul-betul dipoles. Tidak ada destinasi wisata yang tidak dipoles. Kayak di Batu saja kan ada yang sewa pakaian kimono. Ya, berapa itu? Mahal ternyata Bu, 100.000 lebih itu. Masuk museum ini kendaraan itu berapa sekarang tiketnya itu? Masuk lagi taman ini apa namanya, taman apa yang petik apel langsung ya, bahkan ada lagi sekarang taman bunga itu di Batu saja sekarang destinasi wisata macam-macam poles, belum lagi pantai. Nah, sekarang ini banyak juga pila-pila yang menghadap ke pantai. Ini orang Trenggalek, mana orang Trenggalek ini? Orang Tulungagung itu sekarang banyak itu pantai-pantai. Dulu orang ke Tulungagung itu pantainya hanya Popoh. Nah, sekarang banyak itu. Ada berapa itu? Lebih, ada 4 atau 5 di Tulungagung saja itu. Destinasi wisata ini, yaitu qit'atun minal jannah kan. Nukilat, jadi Indonesia itu nukilat qit'atun minal jannah katanya Pak Wapres ini, Pak Yai Ma'ruf Amin. Jadi Indonesia itu merupakan potongan yang dipindah dari surga. Nah, itu Selekta. Nggih, kalau dulu Batu itu yang terkenal hanya Selekta. Apalagi ada Selekta Pop. Ya, masih ingat nggak Bu Selekta Pop? Ya. Ingatan saya masih normal Bu, jadi masih banyak lah ya, cerita kalau Selekta. Wah, jadi Selekta Pop. Dulu hanya itu kan. Wah, sekarang itu macam-macam, ada berapa itu. Bahkan apa namanya yang tajri mintal anharu kholidina hale selawase hale podo langgeng itu sak lawase biha ing dalem jannah. Kalau di dunia kita dibatasi, di dunia itu ada waktu, makanya di dunia ini kan ada time, ada si kondom situasi, kondisi dan domisili itu. Kalau di dunia, kalau di akhirat enggak nikmat. Makanya ada pepatah kullu naimin laimun ila naima ahlil jannah. Kebahagiaan di dunia ini jangan terlalu dibrontoi. Karena apa? Karena akan sirna. Warag lapar, haus ngelak. Nah, itu. Kemudian ada seger. Nah, ini. Di dunia itu mesti ada dua itu, ajwajan, karena oleh Gusti Allah di dunia itu kita diberi pasangan pasangan, ono lanang, ono wedo, ono saki, ono siang, ono malam. Di surga nanti salawase bahagia wakulu hamin mungkotiun ila hamma ahlin nar. Setiap susah akan putus, putus ila hama ahlin nah, kecuali susahnya ahli neraka. Nauzubillah min dari itu. Ngoten nggih, biha zawazalika fauzul adim. Yang demikian itu ya dimasukkan kita ke surga, dan di surga selamanya merupakan al-fauzu al-adimu. Nah, itu merupakan apa namanya kebahagiaan yang besar. Fauzu, makanya ada nama fauzan. Faza yafuzu fauzan. Itu namanya babeg bejo. Nah, tapi gimana kalau sakit? Nah, ya namanya bejo. Ya. Waman lan sinten mawon yaksi kang berbuat maksiat, berbuat durhaka, berbuat dosa, sapa siman berbuat dosa Allah marang Gusti Allah. Artinya ingkar,
ya, tidak mau melaksanakan tuntunan atau perintah Gusti Allah. Wa rasulahu lan ora gelem nindakake perintah-perintahipun Rasul atau menjauhi larangannya. Wa yata'adda lan melampaui batas sapa siman, melampaui batas hududahu ing pelanggaranipun atau ing ketentuan-ketentuan Gusti Allah. Oh, makanya hati-hati. Israf juga gak boleh, berlebihan gak boleh, berbuat baik dengan cara yang salah tidak, kita akan dihukumi salah. Berbuat baik dengan cara baik pun ngantos kita ini bangun masjid, duitnya hasil korupsi umpamanya. Ya. Baik bangun masjid itu, atau dirawangi tukaran. Bangun masjid kok dirawangi tukaran, enggak oleh. Tetap harus dalam ya, waladina jahadu fina, itu harus. Jadi ketika kita berjalan dengan gitu, da'iyan ilallahi biidnihi, nah, nanti akan ketemu ayat itu, ngajak kepada jalan Gusti Allah itu biidnihi, dengan jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah, bukan dengan cara-cara yang dimurkai oleh Gusti Allah. Iya wae waman lan sinten mawon yaksi kang maksiat, berbuat durhaka sapa siman awam marang Gusti Allah wa rasulahu lan marang utusanipun Gusti Allah, wa yata'adda dan ngelampaui batas sapa siman yaksilaha wa rasulahu, melampaui batas hududahu ing peraturan-peraturanipun Gusti Allah, yudkhilhu maka bakal manjingaken sinten Gusti Allah hu ing si maya silaha wa rasulahu, manjingaken naron. Nah kebalikannya, dan manjingaken dimasukkan naron ke neraka, kholidan tur, nah hale langgeng ing dalam nerokoknya itu. Di surga juga kholidina fiha, di neraka juga kholidan fiha ing dalem nar. Naudzubillah min zalik. Walahu lan iku tetep ing atase man yaksillaha wa rasulahu fiha ing dalem neraka azabun muhinun utawi siksa kang nginaaken. Ya, jadi kalau tadi al fauzul adim, tetapi kalau masuk neraka azabun muhinun, menyakitkan, siksaan yang menyakitkan. Nah, wong sakit aja kadang-kadang kalau di ngerusuloi itu jadi ini ya, memang orang itu kalau maunya sih sehat terus, kuat terus, nom terus bila perlu itu nggak usah ada kata tua, nom terus. Makanya sekarang kan muncul apa namanya krim menghilangkan keriput tua. Ibu-ibu sudah ada yang membeli krim menghilangkan keriput tua, sampai ada iklannya itu usia 60 serasa 17 tahun lagi. Bapak-bapak juga begitu ya, bila perlu rambutnya sekarang itu sampo penghitam rambut. Nah, itu sudah banyak itu. Kalau dulu yang namanya rambut itu hanya semir, bahkan sekarang ini sudah sampo penghitam rambut ada. Kemudian kulitnya dilabur sama krim supaya keriput dengan dengan ininya hilang. Ngoten Bang nggih, saking kepinginnya nom terus, kuat terus. Nah, makanya di sini muhin itu ditafsiri ihanatin. Du ihanatin itu artinya dia disiksa yang menyakitkan, menghinakan. Nah,
Ya, nah itu udah Pak nggih, monggo kita tinggal bagaimana bisa nindakake sedikit demi sedikit nopo ingkang diatur dalam undang-undang agama, konstitusi agama. Mohon maaf, mari kita rubah sikap kita ini. Sing isong biasa nih ngerasani kita rubah dengan moco selawat. Nggih. Sing biasa umpamane ngumpatan diganti istighfar. Sing biasa ngumpatan kalau ngelokno diganti dengan astagfirullah, aku ki dosa. Sing biasa gibah namimah diganti sholawatan. Ya, sing biasa nyangentitan diganti sodako. Sing akeh sodakoe, sebab sodakoh ini juga termasuk sarana yang paling efektif untuk bagaimana kita merubah perwatakan. Yang wajib zakat dihitung saestu, ya. Ojo ditumpuk bayar zakatnya. Itu. Yang biasa nonton gambar-gambar yang tidak ada penghalangnya ya diganti dengan itu. Sekarang ini kan gambar-gambar porno. Makanya Indonesia ini hati-hati Bu, ada 3 senjata untuk merusak masa depan generasi kita ini. 1, pornografi, porno aksi. Itu senjata yang pertama. Ternyata masih tidak mempan. Diganti dengan narkoba. Ya, narkoba itu sekarang jenisnya Masya Allah, makanya kalau kurang hati-hati permen saja sekarang ini, kalau kurang ini permen, bahkan apa namanya itu salak, itu ada juga yang impor salak itu dalamnya narkoba. Kemudian yang ketiga GZ itu dawei, bahasa Indonesianya dawei, bahasa Kebon Sarinya GZ, GZ atau setan gepeng. Makanya kalau anak masih usia balita batita pun ngantos dipegangi HP, ya, karena ada salah satu anak yang yaitu gara-gara dipegangi HP akhirnya daya lihatnya menjadi rusak, daya ingatnya jadi rusak. Karena ya itu bahkan dia ada yang ngajari masih kecil, kalau bapaknya tambah diajarin lho nak main game kaya ngene, aduh Allah, itu podo karo bapake karo anake sama-sama daftar masuk neraka. Padahal kita punya tugas ampusakum wa ahlikum naro. Berat sekarang ini, berat. Nah, kita ganti cerita ini Pak, ganti perintah, ganti regulasi lagi nih. Wallati ya'tinal fahisyata wallati. Nah, ini tuduh hati-hati loh Bapak-bapak ya. Utawi piro-piro wong wadon. Lati itu jama dari kata yaktina, kang nekani. Nekani itu melakukan, maksudnya di sini berbuat. Sopo silati melakukan alfahisyata ing berbuat maksiat, berbuat olo. Ai azina, tegese berbuat zina. Tapi ini tuduhan Pak. Min nisaikum, saking bojo-bojo di sini. Walaupun kata nisa ini seorang suami ya, karena sekarang namanya selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Sekarang kan gitu nyanyiannya itu, selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Suaminya jalan dengan will, istrinya jalan dengan pil.
Nah, kalau terjadi seperti itu, Pak, fastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Fastashhidu mongko becik amrih mendatangkan saksi alaihinna ing atase wedon-wedo, istri-istri maksudnya. Istri-istri yang diduga melakukan zina. Mendatangkan saksi berapa orang? Arba'atan, 4 orang, mingkum saking bangsa sira kabeh. Artinya maksudnya ini bangsa laki-laki ya. Jadi kalau orang berbuat zina itu harus, nah makanya di sini sebetulnya Gusti Allah itu melindungi privasi dan kehormatan seseorang. Privasi dan kehormatan istri. Ini fokusnya istri ini. Makanya nanti di dalam surat An-Nisa itu ada istilah li'an, sumpah li'an. Nah, kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka nanti ada skema lain, proses pembuktiannya itu. Jadi memang betul kita ini ada jarimah, ada ketentuan kejahatan yang bisa dihukum dengan hukuman yang jelas, zina dirajam. Cuman dibedakan kan ada jinal muhson dengan jinal ghairu muhson. Nah, jinah muhson itu zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang memang dia itu pernah bersuami atau pernah melakukan hubungan biologis. Maka hubungan biologis berikutnya kalau dia melakukan kejahatan biologis, maka hukumannya dirajam sampai mati. Nah, kategori muson itu dirajam terus diasingkan. Nah, tidak sampai mati. Banyak cerita-cerita yang zaman Rasul pun masalah perzinaan itu sudah ada, sudah marak. Bukan hanya ada, marak. Karena praktek orang jahiliyah sebelum Rasulullah Kanjeng Muhammad diutus menjadi Rasul, praktek perzinahan itu sudah marak. Makanya istilah namanya bagoya, orang-orang jadi namanya ngapunten Bu nggih, walaupun dibela oleh lagunya Titik Puspa, masih ingat gak Bu lagunya? Titik Puspa membuat istilah kupu-kupu malam, nggih, itu istilah Titik Puspa. Kalau istilahnya bahasa pasarannya WTS. Istilah bahasa pasaran. Nah, itu dari dulu, dari zaman jahiliyah itu sudah marak namanya perzinahan itu. Makanya oleh Islam dicoba dibersihkan dengan cara-cara menurunkan hukuman hudud ini. Min rijalikum tegese saking bangsa lanang, jadi al muslimin kang padha Islam. Fa ing syahidu ala, nah fa ing syahidu fil buyuti, nah pamsiku, nah pertama fa ing syahidu pamsiku hunna fil buyuti. Nah inilah sebabnya mengapa ngapunten ibu-ibu, mengapa dalam Islam itu ada istilah domestik dan publik. Kenapa ibu-ibu itu lebih dibatasi kerjanya? Kalau bisa tuh di rumah saja, tidak banyak keluyuran keluar. Nah, karena di sini dalam rangka melindungi agar suaminya ini tidak selalu curigesen, curiga. Apalagi kalau ketahuan digrebek sedang di hotel. Kan sekarang sering tuh penggerbegan itu. Apalagi cerita sing ngeres. Nah ini jadi sebetulnya perbuatan-perbuatan yang marak itu sudah diini oleh Gusti Allah, sudah diprediksi. Makanya turunlah ayat-ayat seperti ini, bagaimana cara melindunginya, bagaimana cara memproteknya. Bukan berarti Islam diskriminatif, tidak. Ada kewajiban-kewajiban yang harus berbagi antara kewajiban suami dan kewajiban istri. Ngoten mawon Pak nggih.
Nah, insya Allah kita teruskan mangih minggu yang akan datang, insya Allah. Supaya masalah ini, masalah perlindungan terhadap keutuhan keluarga itu memang harus jadi perhatian kita lagi sekarang. Begitu juga karena dengan kadang-kadang dengan emansipasi yang berlebihan itu bisa menimbulkan masalah rumah tangga. Ada penelitian di blog segitiga emas, ngertos Bu segitiga emas di Jakarta itu. Penelitian itu mengerikan, sudah pada taraf mengerikan karena ternyata, nah makanya sekarang itu selingkuh itu singkatannya selingan indah keluarga utuh, dengan teman sekantor, dengan bawahan, dengan mitra bisnis, dengan relasi itu, kemudian dengan sales itu menakutkan sekarang sudah pada taraf itu hasil penelitian Bu itu. Nah, ya dengan coachingnya berarti Bapak sedang nonton di medsos ya. Makanya Pak segera nikah lagi lah Pak Yahya ya, biar tidak tergoda ngantarkan barang tahu-tahu hanya handukan saja gitu Pak Yahya ya. Nah, kan kacau itu. Monggo Bu, barangkali ada yang mau ini ya untuk sama-sama belajar. Nggih. Ini yang ayat 14 ini. Barang siapa yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Artinya selama kita taat pada Allah dan Rasul itu ada hadis jaminan seperti itu. Iya Pak, bukan hanya jaminan, memang imbalan. Ya kan? Janji Gusti Allah itu pas. Inna wala yukhliful mi'ad. Kita harus yakin. Gusti Allah tidak akan nulayani janji. Monggo Pak, makanya ditelateni. Memang awalnya kan perintahnya haqqa tuqatihi. Ya semaksimal mungkin kamu harus betul-betul belajar melaksanakan perintah Gusti Allah dan Rasulnya itu haqqa tuqatihi. Terus banyak yang usul kan para sahabat, dus pundi Gusti. Kados ngoten niku perintah Gusti Allah itu kedes pundi Rasul. Makanya turunlah ayat mastata'tum wattaqullah mastata'tum. Lakoni ae perintah Gusti Allah dan Rasul sak mampune awakmu melaksanakan. Makanya kan turunlah yukalifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat walakum. Kan doa itu akhir surat Al-Baqarah itu doa. Duh Gusti mugi panjenengan nyepuro, mugi panjenengan pun ngasih beban yang tidak bisa kami pikul. Kan la yukalifuna ilham. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isrong kama hamaltahu alal ladzina. Dan insya Allah apa yang diajarkan oleh Islam ini tidak ada satupun orang yang tidak akan mampu. Pasti mampu gitu loh Pak. Hanya saja karpe sing angel noto karep. Apa abote coba sholat subuh nikmat kan? Ada sekarang sedang viral, semakin banyak sholat kita, semakin subuh kita ini istimewa, maka fisik itu akan semakin sehat. Ngoten Pak Yahya nggih. Jadi monggo dilakoni sesuai dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Tapi kita punya tekad sing iso iku ya semuanya kita laksanakan. Ya sholatnya, yo zakatnya, yo hajinya, yo puasane, ya infake, ya sodakoe, ya kita. Kalau maksiatnya ya dijauhi, jangan sama jalannya. Perintahnya dilaksanakan, larangannya juga dilaksanakan. Ngerasani nih rajin, subuhe rajin, ngumpatane rajin, subuhe rajin, lereni saiki. Sing dilarang-larang itu lereni. Ngoten Pak nggih. Al-Fatihah. Auzubillah. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa Muhammad salatan tunjina biha min ahwali wal afat wa tatahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una sawat min jami'il khairat fil hayati ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin maj'alna ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan selengkap panguntan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya